Pasca calon gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penistaan agama, jumlah warga yang datang ke rumah Lembang meningkat. Tidak hanya warga, artis ibu kota pun ramai-ramai bertemu Ahok di rumah Lembang. Rumah Lembang menjadi titik pusat kampanye dan tatap muka Gubernur Petahana Basuki Cahayapurnama atau Ahok dengan warga pasca dirinya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama. Di rumah yang terletak di Jalan Lembang, Menteng, Jakarta Pusat ini adalah tempat di mana Ahok bertemu dengan ratusan orang tiap harinya dan mendengarkan keluhan mereka. Tidak hanya warga biasa yang ingin bertemu Ahok di rumah Lembang, sejumlah selebriti juga terlihat mendatangi rumah Lembang. Hari ini artis yang sering melantunkan lagu berirama jazz, Andin, bertemu dengan Ahok di rumah Lembang. Andin menyanyikan 2 buah lagu sebagai ungkapan dukungannya kepada pasangan Ahok Jarot. Menurut penyanyi yang sedang hamil 7 bulan ini, Ahok adalah sosok pemimpin yang apa adanya. Sebagai ungkapan terima kasih, Ahok mendoakan anak yang tengah dikandung Andin kelak menjadi pejabat seperti dirinya. Jadi pejabat. Amin, Pak. Lanjut ya. Selain Andin, artis Luna Maya juga sebelumnya bertemu dengan Ahok di rumah Lembang. Luna mengaku penasaran dengan sejumlah program yang ditawarkan Ahok. Sebab sebagai warga Jakarta, ia harus tahu lebih dulu program para calon sebelum menggunakan hak pilihnya pada Pilkada 2017 mendatang. Selain aktivitas tatap muka dengan warga dan para artis, rumah Lembang juga menjadi salah satu titik pengumpulan dana untuk pemenangan Ahok Jarot. Dana kampanye yang terkumpul di rumah Lembang sudah mencapai ratusan juta rupiah. Tim Liputan Berita 1. Pemirsa, di minggu kedua dibukanya posko pengaduan warga di rumah Lembang, Menteng, Jakarta Pusat, Cagup DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama masih melakukan aktivitas kampanyenya seperti biasa. Untuk mengetahui kondisi di sana, kita langsung saja bergabung dengan Friendly Sagala dan juru kamera Bobby Tobing serta Aditya Eko Utomo. Friendly, apa agenda Ahok di sana? Ya Eliza, di minggu kedua dibukanya posko pengaduan warga di rumah Lembang, Menteng, Jakarta Pusat ini Ahok masih melakukan aktivitasnya seperti biasa, yaitu dengan menyapa warga yang telah sejak pagi memang menunggu di rumah Lembang ini. Dan hari ini Ahok menyampaikan tadi bahwa salah satu program ataupun permasalahan Jakarta yang akan menjadi fokus utamanya nanti ketika terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta kembali adalah membenahi masalah kesehatan di Jakarta. Karena Ahok menilai kualitas kesehatan warga DKI Jakarta saat ini sudah turun jauh dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu. Dan Ahok menilai rata-rata hidup orang Jakarta saat ini yaitu 78 tahun. Dan Ahok mengatakan nanti angka 78 tahun itu akan didorong lagi agar bisa warga DKI Jakarta agar bisa hidup menjadi sampai 80 tahun ke atas dengan berbagai program kerja yang akan dilakukannya bersama Jarod Saiful Hidayat. Dan aku mengatakan salah satu cara yang akan dilakukannya adalah dengan membuat ataupun menjalankan program vaksin gratis, yaitu untuk mencegah kanker serviks. Karena kita ketahui kanker serviks ini merupakan salah satu penyakit yang sangat mematikan bagi masyarakat, dan tercatat menurut data dari WHO sudah ada sekitar 5.919 orang Jakarta yang dinyatakan meninggal akibat kanker serviks ini. Dan karena memang biayanya yang cukup mahal, yaitu 750.000 per sekali suntik, untuk sementara memang Pemprov DKI Jakarta ataupun Ahok dalam hal ini akan merencanakan bahwa yang akan mendapatkan pelayanan vaksin gratis tersebut adalah anak-anak perempuan yang duduk di kelas 5 SD. Dan ini memang ditujukan agar dapat mencegah kanker serviks sejak usia dini. Ahok merencanakan nanti peraturan baru, yaitu bagi anak-anak nanti yang ingin masuk sekolah SD itu diharapkan orang tua harus segera melampirkan surat keterangan telah mendapatkan vaksin atau telah divaksin. Karena nanti apabila tidak melampirkan keterangan tersebut tidak akan diperbolehkan untuk masuk ke sekolah. Dan selain itu, untuk menunjang dari beberapa langkah tadi, Ahok juga merencanakan akan membangun 1 rumah sakit di 1 kecamatan. Hal ini adalah ditujukan untuk menekan biaya dari warga DKI Jakarta. Dan berikut adalah cuplikan wawancara kami dengan Basuki Cahayapurnama. Kesehatan banyak, misalnya kalau orang tinggal di rusun
itu pasti ada dokter, bidan, perawat yang tungguin. Anak-anak sekarang kalau kita datang ke kampung-kampung, kita tanyain, udah divaksin belum? Hampir semua divaksin. Karena saya meminta syarat, kalau mau masuk sekolah harus punya sertifikat vaksinnya lengkap. Nah, kita lagi dorong mau soal gigi. Tapi yang paling mengejutkan sebetulnya, ketika kami masuk jadi wakil gubernur di DKI, kita kan Oktober ya, 2012. Lalu banjir 2013. Lalu 2014 kami dapatkan data dari WHO. Ternyata di Indonesia. Ya, Eliza, masih seputar agenda Ahok di rumah Lembang Menteng, Jakarta Pusat ini, calon gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok menyampaikan permintaan maaf atas ucapannya yang menyinggung salah satu surat dalam Al-Quran. Ia bertekad akan memperbaiki sikap dan ucapannya agar lebih baik ke depannya. Hal itu diungkapkan Ahok kepada seorang lansia yang datang ke rumah Lembang dalam kondisi sakit. Meski sakit, lansia tersebut sangat antusias memberi semangat kepada Ahok. Ahok pun yang semula duduk di kursi rela turun dari panggung untuk dapat berdialog langsung dengan lansia tersebut. Ahok menyadari sikap dan ucapannya selama ini memang kasar dan arogan. Cagup nomor urut 2 itu pun berjanji akan mengubah sikapnya dan meminta semua pendukung mendoakannya untuk dapat berubah menjadi yang lebih baik. Jadi anak yang saya udah ikutin beberapa nasihat teman-teman orang tua dari muda, ya memang saya harus memperbaiki sikap saya, Pak. Melalui peristiwa ini ya saya menyadari memang mungkin bawaan saya itu orang lihat itu mau apa kayak gitu, Pak. Kita suka nantangin orang juga, Pak. Ya kadang-kadang saya udah renungkan, ya kita dikasih fisik yang kuat, yang baik, bukan buat nantang untuk berantem juga gitu, Pak. Ya saya pikir itu yang saya lagi berusaha, Pak, minta dukungan doanya supaya ini selamanya bisa berubah lebih baik, Pak. Ya. Pemirsa, sejumlah tokoh dari petinggi parpol melakukan pertemuan menyikapi situasi politik yang berkembang saat ini. Pertemuan diawali dari kunjungan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto ke Istana Negara sebagai kunjungan balasan terhadap Presiden Joko Widodo. Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dalam pertemuannya di Istana Kamis 17 November lalu menyatakan perbedaan politik yang muncul di masyarakat tidak boleh menyebabkan perpecahan bangsa. Presiden juga menyebut silaturahmi itu sebagai tradisi yang sangat baik, sementara Prabowo Subianto mengatakan walaupun mereka bersaing secara politik, namun berkomitmen tidak akan bersikap destruktif. Prabowo juga menegaskan tidak akan menjegal pemerintahan Jokowi. Pertemuan Jokowi dengan Prabowo merupakan kunjungan balasan setelah Jokowi mengunjungi kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor akhir Oktober lalu. Ini kunjungan balasan beliau. Dan saya kira saling mengunjungi, saling bersilaturahim adalah tradisi yang sangat baik di antara kita. Dan saya berharap budaya seperti ini juga sampai ke tengah, sampai ke bawah. Yang pertama, saya dengan Pak Prabowo tadi berbicara mengenai Indonesia, mengenai negara kita. Bagi kami berdua sama semangatnya, yaitu demi merah putih, demi NKRI. Terima kasih beliau berkenan mengundang saya makan siang, Pak. Makan siang. Ikan bakar. Jadi kalau di Hambalang nasi goreng, di sini ikan bakar. Saya pun beri beberapa masukan, beliau sangat terbuka menerimanya. Kita punya pandangan-pandangan yang sama dengan berbagai hal, dan saya kira ini menguntungkan keutuhan dan persatuan bangsa. Selain pertemuan Jokowi Prabowo, Ketua Umum Partai Golkar Setia Novanto dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri juga menggelar pertemuan dan konsolidasi politik pada hari Minggu kemarin. Setnov mengaku membahas jumlah hal penting antara lain terkait konsolidasi kedua partai dalam mengawal pemerintahan Jokowi JK. Menurut Setnov, Golkar dan PDIP akan memperkuat koordinasi untuk mengawal pemerintahan Jokowi JK dan memastikan pemerintahan berjalan efektif.
Selain itu, Golkar dan PDIP juga akan tetap kompak dalam mendukung calon gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Kalau terkait dengan Pak Ahok dan Pak Jarot, Partai Golkar yang memberikan dukungan terlebih dahulu terhadap Bapak Ahok, dan kemudian dukungan ini tentu saja harus dioperasionalkan bersama di dalam kerja politik bersama untuk memenangkan hati rakyat di DKI ini. Partai pendukung